orang tua dari ayahnya itu malah ngedukung gitu, Bu, "Oh, ya udah berantem aja nggak apa-apa, anak cowok, latihan berantem, belajar," gitu. Nah itu, gimana, Bu? Ya, itu tadi ya. Jadi memang di satu sisi kan sebetulnya bapaknya sedang menanamkan sikap, karakter laki-laki gitu ya, manly itu ya berantem gitu, harus berani berantem. Nah, tapi kan di sisi lain kita harus menanamkan, rasa kasih sayang gitu ya kepada, si anak itu. Tadi kita harus bisa melihat, harus peka, ini permasalahannya apa gitu ya, dan, eee, setelah setelah, kejadian itu kita bisa memberikan memberikan, masukan apa gitu ke anak. Kayak tadi yang saya bilang, saya contohkan, ketika anak saya berebutan gitu ya, saya diemin dulu aja, saya liatin dulu aja gitu ya. Karena apa? Karena kata psikolog itu ya, kalau anak berebutan gitu ya, dia nggak apa-apa karena dia sedang mempertahankan miliknya, dan yang merebut itu dia sedang memperjuangkan keinginannya gitu ya, jadi kita biarkan aja. Nah, tapi tidak hanya dibiarkan udah begitu saja. Nanti kan kalau hanya dibiarkan begitu saja akan terus, berarti sikap egoisnya akan terus tumbuh gitu ya, si anak mempertahankan dirinya. Nah, si anak yang merebut berarti kan sikap negatifnya nanti dia akan terus merebut gitu ya, jadi dia akan berpikir bahwa apapun bisa dia ambil gitu ya, menjadi miliknya. Itu kan kalau kita biarkan gitu aja nantinya akan ke negatif gitu ya. Tapi ketika kita arahkan setelah berebut, tapi nanti kita lerai, setelah dilerai nanti kita kasih arahan ke anak, kalau main harus harus berbagi ya, harus sharing ya, gitu ya. Kan nanti kamu pinjam mainan dia, dia nanti boleh pinjam mainan kamu. Kalau main harus saling pinjam nggak apa-apa, tapi nanti setelah dia pinjam, kamu ambil lagi gitu. Atau kamu mau pinjemnya gitu, kalau mau pinjam boleh, tapi nanti ya tunggu temannya bosen dulu. Dia nanti kalau udah bosen pasti nggak dipakai mainannya, baru nanti kamu pinjam gitu. Nah kalau berantem pun seperti itu. Eee, Ayah saya termasuk yang ayah saya itu kalau misalkan, cucu-cucunya cowok gitu ya, terus lagi ada nih, "Hajar hajar!" gitu, malah sengaja gitu. Itu sebetulnya kan sedang membentuk sikap, manly-nya itu, supaya anak laki-laki itu ya berani untuk, apa namanya, geraknya itu ya gerak laki-laki gitu ya. Tapi, konteksnya apa, kalau memang misalnya si anaknya itu berantemnya itu SD, apalagi kalau SD kan sudah pakai hati ya, mereka kan tadi sudah punya rasa sensitif gitu ya, kasih sayang, mereka sudah bisa merasakan sakit hati, ketidakadilan gitu ya, itu sudah dapat mereka rasakan. Sehingga kalau misalnya permasalahannya itu, misalnya karena saling mengejek, misalnya mengejek keluarga gitu ya, "Kamu orang orang miskin," gini gini, itu kan sebetulnya kalau misalkan, dibiarkan gitu ya, berantem, nah nantinya itu ya akan menjadi hal yang negatif. Tapi kalau misalkan kita arahkan, untuk, apa namanya, tidak perlu didengarkan, misalkan cukup balas dengan omongan aja, terus kita diam aja dan lain sebagainya, itu kan nanti mengajarkan hal lain juga, mengajarkan sabar gitu ya, mengajarkan yang lain. Jadi kita harus bisa melihat konteksnya, kalau memang ibaratnya yang, eee, heureuy misalnya si anak tuh berantemnya karena berantem, kita juga bisa melihat, nah anak itu berantem hanya karena rebutan aja, ya udah kita biarin dulu aja dia berantem, nanti kita lerai gitu ya, beberapa saat kita lerai. Jangan dibiarin sampai anak getihan gitu ya, sampai anak bararengkak, bonyok gitu, baru kita lerai, ya jangan. Kita lihat dulu dia gimana cara dia mempertahankan dirinya, dia mempertahankan keinginannya, nanti beberapa saat baru kita lerai gitu. Tapi kalau untuk anak SD biasanya udah beneran berantemnya ya, jadi itu nggak boleh dibiarkan, kita harus harus memberikan arahan juga apa yang harusnya mereka lakukan. Saya ketika adiknya Via berantem gitu ya, terus dia udah amuk-amukan di rumah, biasa kalau anak SD gitu ya, kalau udah marah amuk-amukan di rumah gitu, "Ma, si itu gini gini gini," gitu kan. Nah, Via berarti kan bisa mengarahkannya, "Udah, diamin aja, nanti kalau misalnya dia, ngomong lagi kamu jawab aja gini." Misalnya kalau emang, apa, kita mau mengajarkan cara mempertahankan diri. Ketika misalnya kita, "Dasar anak miskin," misalnya dikatakan adik kita marah, "Tadi kita dikatain anak miskin," dan lain sebagainya gitu kan. Kamu kasih taunya misalnya, ya udah nanti cukup balas aja, dengan omongan, "Aku emang miskin tapi aku pintar," misalnya gitu. Udah kamu diam aja, jangan dilawan lagi, misalnya gitu. Jadi kita arahkan apa yang harus dia lakukan gitu. Kita kita manage emosinya, terus kita arahkan dia harus ngapain, gitu ya, untuk mengganti emosinya itu. Kalau orang lagi emosi terus kita suruh diam aja, udah diam, dikunci pintu, pasti dia marah-marahin di dalam rumah. Gitu. Tapi kita arahkan, untuk meluapkan emosinya dia harus apa gitu. Boleh kita arahkan seperti itu, tapi ya tetap harus ada batasannya gitu ya. Kita terus tahu konteksnya.
berantemnya karena apa, gitu permasalahannya. Kan kita juga butuh, karena kita sebagai manusia butuh butuh, apa namanya, penghargaan diri gitu ya, penghargaan terhadap diri sendiri, ya kita juga harus sebetulnya menanamkan, sikap untuk mempertahankan, diri kepada anak-anak, gitu. Ada lagi? Makasih, Bu. Izin bertanya, Ibu. Boleh, siapa nih? Citra. Oh, Citra di bawah. Ya, Iya. Citra, gimana? Ibu kan kalau tadi itu siswanya itu cerita ya Bu ke orang tuanya kalau misalkan dia itu dibully. Nah, gimana kalau misalkan anaknya itu gak mau cerita ke siapa-siapa gitu Bu, gak mau cerita ke orang tua, gak mau cerita ke guru. Gimana caranya biar kita sebagai orang tua atau guru bisa tahu gitu kalau anak itu tuh punya permasalahan dan kita itu bisa ngebantunya. Sekian Bu, makasih. Biasanya anak itu kan ada yang ekstrovert, ada yang introvert gitu ya. Nah, kalau yang ekstrovert biasanya dia akan mudah bercerita gitu ya, ketika punya permasalahan dia akan mudah bercerita, tapi yang introvert ya dia akan diam saja. Tapi kita tinggal lihat aja apakah, diamnya itu akan menimbulkan dampak negatif atau misalnya diamnya itu ya dia tidak berpengaruh apa-apa. Misalnya gini, ada anak yang dikata-katain dan sebagainya, dia diam tapi nanti misalnya dia jadi sering nangis atau misalnya dia jadi biasanya akan nampak gitu ya, akan nampak, sikap yang lain gitu. Akibat dari dipendem gitu ya, masalahnya itu yang dipendemnya itu. Tapi ada juga yang memang, nggak bercerita itu karena dia nggak dengerin gitu ya. Ada yang ketika dia dikata-katain, dia nggak cerita ke orang tuanya, dia nggak cerita ke temennya, karena dia juga nggak pikirin gitu ya, udah aja dia nggak pikirin. Nah, biasanya kalau yang nggak mikirin gitu kan, ya itu kan nggak perlu penanganan ya, karena dia juga tidak membutuhkan bantuan karena dia sudah bisa memanage emosinya sendiri, berarti emosionalnya sebetulnya sudah bagus anak yang seperti itu. Dia tidak menceritakan, terus dia juga tidak memikirkan. Jadi ya udah gitu ya. Ada mungkin yang seperti itu di sini. Ketika kita berantem, ya udah dipikirin sebentar terus udah kita lupa. Mungkin ada yang seperti itu, tapi ada yang dipendam, tidak dicerita, tapi diam. Tapi nanti misalnya ya jadi suka nyayat-nyayat tangan, misalnya ada yang seperti itu ya. Dulu ada tuh anak PGSD juga kakak tingkat kalian mungkin ya. Jadi dia tuh diam, tapi ternyata dia lagi apa namanya? Lagi ngegaris-garisin pakai pensil tajam di sini sampai berdarah. Ya, jadi dia diam, terus temennya gitu kan yang bilang, "Bu, gitu, si itu ini," gitu kan. Pas dilihat, astagfirullah gitu. Saya sama Pak Ari waktu itu sampai kaget, "Gimana Pak Ari? Gimana?" gitu, karena lagi mata kuliah kita gitu. Nah, itu adalah orang yang, punya masalah terus dia tidak bisa cerita ke orang, akhirnya dia menyakiti dirinya sendiri, kan itu yang bahaya ya. Yang seperti itu sebetulnya butuh butuh, bimbingan secara psikologis gitu ya, itu, sangat harus gitu. Tapi kalau yang, hanya nggak bercerita aja, tapi dia juga nggak mikirin gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang sampai menyakiti dirinya sendiri itu harus ke psikolog gitu, harus, ada terapi. Dan banyak kakak kelas kalian itu ada beberapa yang mengalami hal-hal tersebut, jadi permasalahannya dia simpan sendiri, akhirnya ada yang tinggal besok UAS, dia nge-WA saya, "Bu, saya nggak mau ikut UAS." "Nggak apa-apa, saya ngulang aja semester depan," gitu ya, sampai berani menantang seperti itu. "Kamu kenapa?" Saya bilang gitu. "Saya nggak mau ikut UAS aja, Bu, saya nggak apa-apa, ngulang aja." "Tapi UAS-nya tinggal minggu depan loh, kamu tinggal ikut UAS aja minggu depan," gitu kan, "kalau tugas yang ini belum selesai nggak apa-apa, kamu yang penting ikut UAS." "Nggak, Bu, saya mau ngulang aja." Gitu. Terus ketika dilakukan pendekatan, kalau ada apa-apa boleh cerita ke ibu, coba kenapa. Baru dia cerita, "Saya pusing Bu, kelompok gini gini gini, tugas saya seperti ini. Semua ngasih tugas bla 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 bla." Dia baru cerita. Oh ya berarti dia punya permasalahan. Terus eh, ya kalau di sekolah kita bisa laporkan kalau memang ada guru BK ya, kalau di SD kan jarang ya. Kalau ada guru BK bisa dilaporkan ke guru BK gitu kan. Makanya kalau SD itu kan nggak ada guru BK, jadi kalian ya harus bisa menjadi guru BK juga. Kita harus bisa melakukan pendekatan juga. Kalau di tingkat SMP, SMA itu ada. Seperti saya di ya universitas tingkat perguruan tinggi, saya kan bisa lapor ke ke Pak Ari gitu ya. Saya tanya ke Pak Ari, mahasiswa atas nama ini pernah punya riwayat nggak, permasalahan apa nggak gitu, karena dia begini begini begini.
nanti ditindaklanjuti oleh Pari, ngobrol dengan orang tuanya gitu kan, terus ngobrol sama si anaknya, lakukan pendekatan, terus ngasih saran ke orang tua untuk ke psikolog, dan itu dilakukan gitu oleh orang tuanya. Orang tuanya ajak anaknya ke psikolog gitu ya, terapi selama beberapa ini, dan kembali semangat kuliahnya jadinya kembali. Ada beberapa kakak tingkat kalian yang seperti itu. Mudah-mudahan kalian di angkat semester yang 2 ini nggak ada ya. Nanti sampai semester 8 semangat semuanya, nggak ada yang stres-stres, nggak ada yang depresi, tidak ada yang mengalami permasalahan emosional, psikologis, dan lain sebagainya. Jadi memang kalau memang berat apa namanya ya butuh butuh ahli di bidang lain gitu ya, psikolog gitu. Kalau misalnya masih bisa ditangani oleh guru BK, nah biasanya sih harus melakukan pendekatan ke orang tua. Kalau memang si anak sudah nggak mau sekolah gitu ya, biasanya karena ada permasalahan di sekolah, dia nggak mau cerita ke orang tuanya, tapi dia nggak mau sekolah. Biasanya anak gitu. Kalau ada permasalahan di sekolah, anak SD ya, dia ada masalah di sekolah, tapi nggak cerita ke orang tuanya, nggak cerita ke gurunya, tapi dia ngedown, nggak mau masuk sekolah. Nah itu kan berarti kita harus datang ke rumahnya, dia nanya ke orang tua di rumah ada masalah apa, terus nanya ke anaknya. Biasanya anak akan bercerita gitu ya, akan keluar ketika dia sudah merasa percaya sama kita, dia akan cerita gitu ya kepada gurunya. Makanya kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada anak, harus bisa memberikan kasih sayang kepada anak, sehingga anak itu mau bercerita kepada kita sebagai guru gitu ya, dan menjadikan kita itu pelindung mereka di sekolah gitu. Kalau memang sudah berat ya pasti kita butuh psikolog. Ya. Terima kasih Ibu. Ada yang permasalahan yang lain kah yang kemarin unik misalnya? Bu, saya kemarin nemu beritanya unik. Sebetulnya permasalahan di sekolah dasar itu tidak hanya di sosial ya. Fisik pun banyak permasalahan di anak sekolah dasar, karena memang dari segi pertumbuhan mereka kan baru mengalami pertumbuhan gitu ya, yang berbeda dengan usia di anak-anak awal. Biasanya di usia sekolah dasar itu kan mereka mulai ganti gigi gitu ya, permasalahan gigi. Kalau dari segi fisik biasanya kesehatan gigi itu sering muncul di usia sekolah dasar ya. Itu kan berarti memang faktor bawaan ya, karena memang dari segi pertumbuhan gigi-gigi kita kan akan digantikan, gigi susu kita akan digantikan dengan gigi apa ya, pengganti gigi susu namanya gigi apa? Gigi yang gigi apa ya kalau pengganti gigi susu namanya? Gigi seri. Gigi seri ya. Diganti dengan gigi seri gitu ya, gigi yang menetap itu biasanya akan apa namanya, bergantinya itu ya di usia-usia sekolah dasar. Lalu dari segi penglihatan juga sudah mulai lebih jelas gitu ya di usia sekolah dasar, tapi bahkan ada yang memang dari lahir itu sudah minus, dan di usia sekolah dasar ini malah lebih besar gitu ya minusnya. Ini yang harus mulai diterapi juga gitu, karena kalau terus dibiarkan kasihan ke usia SMP, SMA gitu ya, dia akan semakin besar minusnya. Jadi sebetulnya kan ada terapi gitu ya, ada makanan yang bisa menunjang supaya apa namanya, penglihatan anak itu lebih jelas. Terus dari segi psikologis di usia sekolah dasar juga ini banyak anak yang mengalami depresi gitu ya. Nah, apa namanya, untuk mengatasi depresi ini ya sebetulnya butuh psikolog gitu ya untuk melakukan terapi supaya anak terhindar dari stresnya, dari depresinya. Dari segi fisik, anak SD juga biasanya sering jatuh ya, karena aktivitasnya semakin apa namanya, semakin banyak, apalagi anak laki-laki, pasti usia SD itu lebih lebih banyak gitu ya luka-lukanya dibanding usia TK gitu, usia anak-anak awal, usia anak-anak akhir pasti anak laki-laki lebih banyak luka-luka di kakinya karena olahraganya semakin ekstrim gitu ya. Terus aktivitas tubuhnya juga semakin ekstrim. Oke, masalah yang lain lagi apa ya? Untuk masalah fisik, kita juga tidak bisa ditangani oleh guru ya, kalau untuk masalah fisik, yang terkait fisik pasti kita membutuhkan bantuan dokter. Nah, biasanya di usia SD juga kita ingat mungkin ya, dulu kita diimunisasi gitu kan, bareng-bareng ya di sekolah ngantri untuk disuntik. Nah, itu kan ada pihak ketiga atau guru atau pihak sekolah itu membutuhkan pihak lain sebetulnya untuk membantu perkembangan anak.
ya terkait dengan fisik anak. Kita lihat masalah yang lain. Coba ada lagi kan masalah yang ada yang ingat kemarin Bu masalah saya seru. Siapa nih? Ibu izin bertanya. Boleh. Oh ini ada nih ya yang fisik. Motorik. Ini siapa? Ibu, Iya. izin bertanya. Kalau misalnya anaknya udah kelihatan kayak depresi gitu, terus kita tuh pengen nyaranin ke orang tuanya biar apa sih ngedatengin psikologi gitu buat anaknya. Nah kalau misalnya orang tuanya nggak nanggepin itu gimana Bu? Kayak misalnya, itu mah cuman apa sih anak SD masalah biasa paling berantem doang sama temannya kayak gitu-gitu. Gimana itu Bu? Iya. Sebetulnya kan kita akan menyarankan ke psikolog itu pasti kalau masalahnya itu ya kita kelihatannya berat ya. Kalau misalnya hanya berantem aja ya memang kita bisa mengarahkan anak, orang tua bisa mengarahkan anak itu tidak perlu bantuan psikolog. Tapi kalau anak sudah menyakiti dirinya sendiri, terus misalnya nggak mau makan, diem di kamar sampai berhari-hari, nah itu kan kita butuh bantuan psikolog gitu ya untuk bisa menyembuhkan anak itu. Tapi kalau misalnya orang tua merasa orang tua bisa memperbaikinya, atau orang tua bisa mengarahkannya, bisa membentuk anaknya gitu ya untuk keluar dari permasalahan yang negatif itu, ya kita bisa percayakan kepada orang tua, tapi kita juga sebagai guru harus bantu di sekolah. Misalnya anak ada yang badung banget gitu ya, terus kita bilang ke orang tuanya, ibu gitu, si A itu kalau di sekolah tuh suka suka ngambil-ngambilin, nyobekin buku temannya misalnya ya. Kenapa ya gitu? Coba minta dinasihatin di rumah dan sebagainya. Kalau misalkan di sekolah tuh kita kesulitan gitu ya untuk menangani anak itu. Nanti kan mungkin dibantu oleh orang tuanya. Kita juga bisa lihat adakah perubahan dari si anak itu. Kalau nggak ada perubahan tadi saya bilang ya untuk mengatasi kebiasaan anak itu kita bisa lakukan hukuman gitu ya ke anak itu. Misalnya si anak tuh tiap hari nyobek-nyobekin buku temannya itu sampai anaknya nangis, kita kan patut untuk memberikan hukuman gitu ya. Misalnya dia harus kalau zaman dulu mah nulis gitu ya, atau kalau untuk mendidik juga misalnya dia harus menghafal surat apa gitu, sehingga nanti kalau misalnya sudah hafal surat itu kita juga kasih pujian gitu. Jadi ngasih hukuman tapi nanti juga kita kasih pujian supaya anak merasakan dirinya tuh tidak hanya dihukum tapi dia juga dihargai gitu. Jadi kita harus koordinasikan kepada sekolah, jadi kalau punya masalah di kelas jangan langsung ke orang tua, kita juga konsultasikan dulu ke sekolah gitu ya, pihak sekolah. Nanya ke guru yang lain untuk apa sih? Kita sebenarnya untuk mencari informasi apakah perilakunya misalnya di kelas sebelumnya ini seperti ini juga gitu ya, atau bertambah atau misalnya berkurang, terus kita bisa tahu kondisi di rumahnya seperti apa sih. Dulu saya pernah waktu kuliah S1 kan ada, kalau sekarang apa ya, PPL ya ke sekolah. Nah, saya ngajar di sekolah di Jakarta, ada anak yang di kelas itu tidur terus gitu ya, kebiasaannya tuh tidur di kelas itu, mengantuk. Nah, saya ceritakan pada guru-guru gitu ya, anak ini gitu, kalau di kelas kenapa ya tidur terus. Nah, dari situ kan kita bisa dapat informasi, oh Bu, dia itu kalau pulang sekolah tuh ngamen gitu. Dia itu cari tulang punggung keluarga. Jadi kalau malam-malam dia itu ngamen. Oh, pantesan berarti di sekolah kan dia ngantuk. Nah, gimana Kak cara guru? Masa kita biarin aja dia tidur di kelas kita? Nah, tentu nggak seperti itu kan. Kita suruh dia cuci muka, terus kita arahkan nanti kalau ngamen sampai jam 8 aja biar bisa tidur jam 9 misalnya gitu. Nanti kalau lagi istirahat nanti sambil kerjain ini ya supaya bisa nanti gitu ya, supaya nggak ketinggalan sama teman-temannya. Jadi kita juga kasih jalan keluar untuk anak itu gitu ya. Kita manage dia supaya dia itu bisa berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Perkembangannya biar sesuai juga dengan teman-teman yang lainnya. Jadi sebagai guru kita harus cari tahu dulu permasalahannya, terus kita harus bisa mencari jalan keluar yang memang dibutuhkan gitu sesuai dengan permasalahan yang ada. Kalau si anaknya ini berantem terus misalnya, saya pernah lihat di sosial media ada anak yang berantem terus, si gurunya itu memberi hukumannya
nyuruh si anak itu berdiri di satu kursi, tapi mereka harus berdiri berdua dalam waktu beberapa saat gitu ya, agak lama. Jadi kan kursinya kecil, terus si anak itu berdiri berdua di situ. Ada yang pernah lihat mungkin? Jadi si anaknya itu malah jadi adep-adepan gitu kan, mereka malah jadi merasa dekat, terus jadinya malah cekikikan yang tadinya berantem tapi disuruh berdiri berdua, terus temennya mau jatuh dipegang sama dia, akhirnya jadi peluk-pelukan supaya mereka nggak jatuh. Nah, itu kan sebetulnya hukuman yang bisa membentuk si anak menjadi lebih baik dan dari negatif langsung ke positif yang tadinya mereka berantem tapi hukumannya itu ya mereka suruh berdiri berdua hadap-hadapan, nggak boleh ada yang jatuh sehingga mereka jadi bekerja sama gimana caranya mereka nggak saling jatuh gitu, mereka saling melindungi kan di situ jadi sikap positifnya yang muncul. Jadi harus pintar-pintar jadi guru itu hukumannya apa ya yang sesuai. Jangan hukuman itu yang mengecilkan anak dari negatif, anak semakin dibuat negatif, tapi dari negatif gimana caranya menjadi positif gitu. Udah mah anaknya itu misalnya nggak mau sekolah dihukum di sekolahnya itu misalnya kamu karena dari kemarin nggak sekolah terus bersihin WC gitu ya. Terus nanti suruh ngepel lapangan misalnya. Itu kan anak makin malu gitu kan disorakin sama teman-temannya dia makin malu nggak mau sekolah. Yang ada nanti dia makin nggak mau untuk sekolah jadi berhenti sekolah gitu. Nah jangan seperti itu. Harus pintar-pintar mencari hukuman yang sesuai untuk anak. Ini ya. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Boleh. Iya Bu, jadi kan kalau misalnya diperhatikan gitu ya Bu, di anak SD pun banyak permasalahan-permasalahan lain dan bahkan yang permasalahannya tidak wajar gitu Bu untuk seusia anak SD gitu. Nah kalau diperhatikan lagi juga gitu ya Bu, jarang sekali kalau menurut perhatian saya gitu ya, sepengetahuan saya di SD itu ada program kayak tadi yang Engga bilang kayak mentoring ataupun berdiskusi gitu pengarahan dari guru tentang kehidupan sosial gitu Bu. Nah sedangkan di SMP atau SMA kan ada bahkan di anak SMP gitu kalau misalnya itu Bu siapa kalau nggak ditanya gitu. Nah istilahnya kalau untuk program di SD Suaranya nggak jelas, Diva. Ibu kurang bisa mendengar. Teman-teman yang lain mendengar nggak? Sama Ibu putus-putus juga. Coba sebentar ya, sebentar. Anak saya ini dulu, sebentar. Ya, gimana tadi Diva? Bisa diulangi? Tadi saya kurang jelas dengarnya. Ya Bu, mungkin sinyalnya jadi boleh di chat aja nggak Bu? Boleh, Biar boleh. lebih jelas. Boleh, Oke, boleh. bentar ya Bu. Atau yang lain ada yang mau? Ini tiduran aja dulu. Kenapa tadi? Lupa. Oh, ya. Pas pipi sakit. Oh, ya. Nah, ini ya. Medina ini menyebutkan dari permasalahan dari segi fisik, motorik, ya, gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, ini biasanya sudah faktor hereditas ya, bawaan ya, kegemukan, ini juga jadi
sebetulnya angkanya cukup tinggi juga faktor obesitas di anak sekolah dasar. Karena apa? Karena jajanan ya. Biasanya anak SD itu banyak mengkonsumsi gula, itu permen, minuman-minuman kayak sekarang itu ale-ale yang kayak gitu-gitu ya. Itu kan sebetulnya selain terus teh botol dan sebagainya itu selain ke obesitas sebetulnya mengganggu ini juga ginjal. Banyak anak SD yang bermasalah gitu ya dengan fungsi organ tubuhnya, biasanya ginjal, terus penyakit hati gitu ya. Itu karena faktor makanan gitu. Zaman sekarang itu makanannya sudah beraneka ragam sehingga anak susah untuk mencari makanan sehat. Nah, itu sebagai orang tua baiknya kita membekali anak gitu ya dengan makan makanan sehat ke sekolah supaya ya mereka bisa terhindar dari permasalahan secara motorik gitu ya, fisik. Ini dari Diva, saya orang boleh. Untuk sekolah dasar itu sebenarnya ada atau tidak program pengarahan atau tempat konsultasi seperti BK di SMP atau SMA. Nah, kalau SD itu biasanya belum ada guru BK-nya biasanya kalau di SD itu ya, kecuali SD swasta gitu ya yang memang sekolah-sekolah bonafit itu biasanya ada. Tapi untuk sekolah dasar apalagi negeri itu belum ada guru BK-nya, sehingga kalianlah nanti yang akan menjadi guru sekaligus orang tua sekaligus guru BK untuk anak didiknya. Ya, sehingga biasanya banyak pelatihan-pelatihan untuk bimbingan konseling untuk guru SD. Ya, jadi memang dibekali pelatihan-pelatihan gitu guru SD untuk mengikuti kegiatan bimbingan konseling gitu. Kalau sebetulnya SD juga biasanya bekerja sama dengan puskesmas gitu ya, dengan organisasi sosial organisasi-organisasi sosial yang mendukung kesehatan anak gitu ya, biasanya akan banyak sih kerjasama sekolah SD. Tapi tergantungnya kalau di daerah itu biasanya masih sulit. Tapi kalau di kota biasanya sudah banyak kerjasama dengan dinas sosial, dengan organisasi-organisasi sosial gitu ya. Puskesmas, biasanya puskesmas itu pasti ada kerjasama dengan SD. Biasanya dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan juga ada penyuluhan cuci tangan, penyuluhan menggosok gigi, penyuluhan, apalagi biasanya akan ada gitu ke sekolah SD itu. Gitu. Selama sekolah SD itu memang menjalin kerjasama gitu ya, dan memang ada program ya dari dinas kesehatan memang sedang ada program untuk memberikan sosialisasi tentang apa ke sekolah yang mereka akan datang ke sekolah. Gitu. Kalau misalnya tidak langsung ke sekolahnya, biasanya guru-gurunya yang dikumpulkan nanti guru-gurunya itu yang mengimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Biasanya seperti itu. Jadi makanya guru SD itu guru yang super hebat ya. Kalian itu akan menjadi guru yang hebat. Kenapa? Kalau guru SMP mereka hanya akan fokus guru matematika ya, mereka akan fokus pada pelajaran matematika. Mereka kuliah di jurusan matematika, mereka akan mengajar matematika. Jadi mereka sangat tahu metodologi untuk mengajarkan pelajaran matematika. Terus bahasa Inggris misalnya ya akan sangat mampu dan mereka akan sangat konsen dalam mengajarkan bahasa Inggris. Tapi kalau guru SD, kalian kuliah mempelajari semua mata pelajaran dan kalian juga akan mengajarkan semua mata pelajaran. Yang setiap mata pelajaran itu punya karakteristik masing-masing sehingga metode pembelajarannya juga harus disesuaikan dengan karakteristik pembelajarannya. Ya kan, harus disesuaikan dengan karakteristik anaknya. Jadi kalian harus bisa semua mata pelajaran, harus bisa menjadi guru yang merubah sikap siswa dari anak-anak awal ke anak-anak akhir gitu ya, kan perubahannya di SD ya. Terus harus bisa membentuk karakteristik siswa karena ya awal karakteristik siswa ini ya dari PAUD terus ke SD gitu kan, mulai dibentuknya itu biasanya mulai lebih kuat itu terbentuk ya di usia SD ya. Harus bisa memberikan bimbingan konseling juga. Jadi kalian tuh guru paket lengkap sebetulnya. Guru SD itu guru yang paket lengkap, harus semuanya bisa. Jadi tantangannya sebetulnya berat menjadi guru SD, tapi kalian adalah orang-orang hebat yang nantinya akan membentuk generasi Indonesia ya. Hitam putihnya anak Indonesia itu ada di tangan kalian. Ya.
emang iya Bu ya, iya gitu kan. Kalau guru SMP SMA mah nerima udah bisa baca, udah bisa tulis, udah sikapnya udah terbentuk saat SD. Tapi kalau guru SD mereka yang membentuk gitu ya, mereka yang mengajarkan baca tulis hitung, yang mengenalkan apa namanya balok, kubus, kerucut gitu kan. Kalau di SMP kan tinggal rumusnya aja. Ya, jadi hitam putihnya generasi Indonesia itu ada di tangan kalian, sehingga kalian harus bisa membekali diri kalian dengan berbagai kemampuan dan mengenali karakteristik peserta didik ini menjadi modal utama juga gitu ya, supaya kalian itu bisa bersikap itu yang sesuai. Ketika anak gak mau sekolah ya memang secara apa namanya perkembangan memang ada tadi depresi yang menyebabkan si anak itu takut untuk ke sekolah. Kita harus cari tahu nih kenapa masalahnya. Anak berantem misalnya karena memperebutkan sesuatu gitu ya di sekolah, kita harus tahu anak itu punya rasa memiliki gitu ya, sehingga apa dia merasa semuanya itu bisa menjadi miliknya. Dia juga punya rasa kasih sayang yang tinggi sehingga dia memiliki rasa kasih sayang terhadap bendanya itu berlebihan, sehingga kalau direbut orang dia akan merasa marah gitu ya. Jadi kita harus bagaimana bersikap. Jadi kita harus tahu karakteristik-karakteristik yang timbul di usia sekolah dasar sehingga kita bisa tahu bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan itu. Gitu ya. Ini ada gangguan gerak, penurunan, ada kidal. Nah, ya. Kidal juga banyak ya dialami oleh anak sekolah dasar. Permasalahan dari sosial emosional, tingkah laku agresif, ketakutan, pemalu, kecemasan, negativisme, tantrum. Nah, ini tantrum biasanya dari ke SD itu sudah semakin berkurang ya. Kalau untuk disleksia ya apa penanganannya kalau untuk disleksia? Menangani anak disleksia gimana penanganannya? Izin menjawab. Boleh, Tiara. Yang pakai ini nggak sih Bu, yang tulisannya tuh lebih muncul gitu kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya coba contohnya kalau 5 kebalik, jadi di pasir gitu yang lebih kerasa di indranya Bu gitu. Dari yang aku nonton waktu semester kemarin kayak gitu. Kasih Bu. Biasanya kalau yang disleksia itu dia susah baca gitu ya, nulis eja, terus apa namanya, dia susah dari huruf jadi dari misalkan buku BUK, dia tahu misalnya dia tahu BUKU jadi apa buku itu susah gitu ya. Jadi kalau apa namanya ke anak yang disleksia itu ya latihan rutin gitu ya, kita harus sering terus lagi dengan media-media yang memang bisa merangsang apa namanya otaknya gitu ya, memproses bahasanya itu bisa lebih cepat. Gitu. Ini Sebenarnya disleksia itu kecerdasan ya. Udah semua? Ya, natal. Yang mana doa semua dia? Dalam mencerna bahasa. Terus apa lagi nih? Ibu bisa pakai tulisan yang berwarna sama gambaran juga biar nggak ketukar-tukar gitu. Ya, jadi betul ya. Kita harus pinter nih untuk medianya. Harus biasanya memang warna itu kan akan mempengaruhi daya ingat ya, katanya gitu ya. Hasil penelitian katanya melalui warna itu biasanya anak akan lebih mudah mengingat sehingga guru misalnya menggunakan kapur yang warna-warni itu akan lebih bagus atau spidol yang warna-warni itu akan lebih bagus apalagi untuk anak yang gaya belajarnya itu visual gitu ya. Jadi dia dengan melihat si gurunya nulis ini pakai warna biru terus nanti dia misalnya ngasih panah kemana terus dikasih yang warna merah, dia pasti akan lebih cepat gitu mengingatnya. Jadi harus pintar dalam memilih media gitu ya dan strategi pembelajarannya. Kita lihat lagi dari teman-teman yang lain. Mana nih ya? Atau ada yang mau menceritakan kemarin yang ditemukan? Silahkan. Sebetulnya hari ini kan kita melihat
permasalahan yang ada itu apa sih, karena apa, dan kita sebagai guru harus seperti apa. Ini kita sambil flashback juga ke materi-materi perkuliahan yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, kekerasan siswa diduga efek game dan film kekerasan ya, karena gamenya sekarang kan berantem semua ya. Tadi lingkungan tadi yang mempengaruhi. Ada lagi yang siapa ya? Yang unik ini ya, pernikahan anak dan pahitnya kenyataan katanya. Kita pernah lihat berita ya, ada anak yang menikah di usia sangat dini gitu ya. Kira-kira apa faktor yang apa namanya mendorong adanya permasalahan ini, pernikahan dini, pernikahan di usia SD? Izin jawab, Bu. Boleh, Syifa. Kalau menurut saya, kenapa kayak gitu? Karena pernah baca berita juga karena dia itu udah malas sekolah gitu. Udah malas sekolah, terus kayak dia mikir kalau misalkan nikah tuh semua bakal selesai gitu, kayak nanti tinggal dikasih makan sama suaminya kayak gitu-gitu, Ibu. Karena faktor dari keluarganya juga yang pastinya ngedukung si anak ini buat ya udah nikah aja lah daripada sekolah lagi, lanjut lagi, biaya lagi kayak gitu, Bu. Ya. Di sini ada yang berpikir untuk udah daripada pusing kuliah, nikah aja lah. Ada yang berpikir gitu? Sudah ada yang berpikir, atau bahkan biasanya habis lebaran udah ini nih, udah banyak yang ngirim undangan biasanya nih. Ada di kelas ini yang mau ngirim undangan? Tuh ada ya. Jadi di sini siapa ini ya? Prasetya Yoga. Ingat nggak nih Prasetya masalah yang diangkatnya ini? Jadi pernikahan dini ini ya, dari faktor orang tua tadi kata Syifa kan, udahlah kata orang tuanya, daripada anaknya zina, daripada jadi beban orang tua, udah nikahin aja lah gitu ya, supaya orang tuanya bebas misalnya. Terus sekarang faktor media massa juga ya, banyak tontonan-tontonan. Faktor adat, nah ya faktor adat juga ada yang biasanya kalau misalnya di kota mungkin berpikir 30 tahun belum menikah ya nggak apa-apa gitu ya, 35 tahun belum menikah nggak apa-apa, 40 tahun baru misalnya usia rawan itu harusnya sudah menikah. Ada yang di keluarganya itu berpikir usia 25 itu perempuan harus menikah, tapi ada juga loh adat yang menjadikan wanita usia 17 tahun itu ya harusnya udah usia menikah gitu ya. Jadi di kampung ART saya itu banyak yang usianya 21 tahun itu janda gitu ya. Jadi usianya berapa gitu kan, usianya 21 tahun, 22 tahun, tapi janda, anaknya udah SD gitu ya, anaknya udah 3 tahun, 4 tahun. Karena ya memang adatnya ya seperti itu gitu ya, di kampungnya memang usia-usia 16 tahun, 14 tahun tuh 15 tahun menikah. Tapi ya secara biologis juga sebetulnya ada yang mempengaruhi. Jadi kan ada hormon estrogen yang memang hormon endokrin juga yang memang mendorong perilaku seksual itu gitu ya. Sehingga ya kita juga sebetulnya harus tahu ciri-ciri si anak ini sudah hormonnya ini sudah bekerja itu seperti apa, misalnya pembesaran payudara, adanya bulu-bulu di ketiak atau di kemaluan, misalnya kalau laki-laki sudah timbul jakun dan lain sebagainya, itu harus kita tuh harus aware sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kakak misalnya harus aware ketika adik kita kelas 3, kelas 4 misalnya ya,
Yang perempuan, misalnya ada perempuan payudaranya sudah besar misalnya. Nah, kita harus sudah mulai aware, oh dia ini berarti sudah mulai puber nih. Hati-hati gitu ya, kalau dia sudah mulai puber, kita harus bisa memberikan pendidikan pengetahuan ke dia kalau misalnya dengan laki-laki itu harus seperti apa. Terus kita harus bisa memberikan impian-impian ke dia, kamu nanti sekolah ke sini nanti supaya jadi ini. Terus kita perlihatkan, lihat kalau misalnya dibawa ke rumah sakit nih, lihat dokter-dokter mereka itu kuliahnya gini sekian tahun dan lain sebagainya, sehingga pikiran anak itu teralihkan gitu ya. Anak laki-laki yang saya sudah jakunnya sudah mulai kelihatan gitu ya di usia kelas 4 SD. Nah, itu kan kalau bahasa Sundanya beger gitu ya, udah beger, suaranya udah berubah. Nah, harus diarahkan juga, jangan sampai dia menyaksikan tontonan-tontonan yang apa namanya ya, film porno dan lain sebagainya, sehingga nanti kalau misalnya inputnya seperti itu kan dia juga punya hasrat untuk melakukan gitu ya jadinya. Jadi sebagai orang terdekat, orang tua atau kakak itu kita harus sudah bisa mengalihkan, sehingga anak itu ya akan pikirannya apa namanya, tidak fokus ke seksual gitu ya. Jadi dia tidak berpikir ke pernikahan dan lain sebagainya, karena dia punya pikiran lain, ke cita-cita dan lain sebagainya. Jadi kita harus aware, karena anak sekarang itu usia 3 tahun juga sudah banyak yang mengalami pubertas dini gitu ya. Kalau anak sudah mengalami pubertas dini kan berarti perilaku-perilaku seksualnya juga berarti akan muncul di usia-usia sekolah dasar. Kalau dia di kelas 3 sudah mulai puber, ya berarti usia kelas 5 dia pasti sudah ingin memiliki pacar gitu ya, sudah memiliki hasrat-hasrat seksual gitu ya, untuk melihat tontonan, untuk pacaran, untuk melakukan hal-hal yang apa namanya, yang bisa menyalurkan apa ininya, pikiran-pikiran negatif dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa menghindarkan adik kita, saudara kita ya, anak murid kita dari hal-hal seperti itu. Terus bisa menyibukkan mereka dengan hal-hal yang lebih positif. Ya, karena ya memang zaman sekarang ini perkembangan hormon itu dipengaruhi oleh lingkungan, oleh makanan gitu ya. Selain tontonan-tontonan, makanan juga mempengaruhi. Anak yang terlalu banyak protein itu biasanya hormon endokrinnya akan lebih cepat tumbuh, sehingga pubernya itu bisa lebih cepat gitu ya. Anak yang sering makan makanan junk food ya, itu juga hormon endokrinnya akan lebih cepat tumbuhnya, sehingga pubernya itu akan lebih cepat. Jadi makanan itu mempengaruhi juga pubertas anak. Makanya zaman sekarang kan, makanan siap saji semakin banyak gitu kan pilihannya. Jajanan-jajanan juga semakin aneh-aneh gitu kan. Jadi apa namanya ya, hormon-hormon kita juga bekerja lebih cepat, terus organ tubuh kita juga banyak merespon hal-hal yang apa namanya, yang kurang baik, sehingga sekarang kan banyak penyakit yang aneh-aneh ya, atau usia masih muda tapi sudah kena penyakit ginjal atau apa ya, karena makanan yang dikonsumsinya. Nah, ini jadi pernikahan dini tidak semata-mata hanya karena faktor lingkungan juga, faktor lingkungan itu faktor sosial dan tontonan juga, tapi sebenarnya makanan juga mempengaruhi gitu ya. Sebetulnya makanan mempengaruhi hormon dia bekerja lebih cepat, sehingga dia menjadi puber lebih cepat, ya sehingga dia berperilaku berperilaku dewasa ya lebih dini gitu ya, sehingga dia ingin melakukan pernikahan dini gitu ya, punya dorongan seksual yang tinggi di usia sekolah dasar. Nah, itu sebetulnya hal-hal kecil seperti makanan itu harus sudah bisa kita pikirkan, harus sudah kita jaga gitu ya, untuk adik kita, untuk anak didik kita nantinya. Jadi kita harus aware nanti ngelihat anak didik kita, oh dia payudaranya sudah tumbuh ya, anak perempuan pasti dia sudah puber. Kalau payudara sudah tumbuh gitu ya, pasti dia sudah puber. Kalau anak sudah puber pasti sudah punya dorongan seksual. Kalau sudah punya dorongan seksual, itu tugas guru gitu ya, untuk kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan fisik, misalnya olahraga, coba dipisahkan. Anak itu jangan dengan laki-laki tapi dengan perempuan. Biasanya kalau anak-anak sudah puber kelihatan, kalau anak SD centil gitu ya, udah mulai centil, sudah mulai ingin dirinya itu dilirik oleh orang lain, dilihat orang lain. Nah, kita harus bisa mengarahkan ke yang positif. Arahkan dia, kelompokkan dia dengan perempuan, jangan satukan dia dengan kelompok laki-laki. Itu kan nanti akan membuat
dorongan seksualnya itu lebih tinggi gitu. Dia udah puber, terus dia disatukan dengan anak laki-laki, terus nanti misalkan bicara dengan laki-laki itu nanti kita sama saja mendorong dia, mendorong pikiran dia itu dengan hasrat seksual gitu ya. Hasrat seksual di sini bukan hasrat seksual yang hubungan intim ya, tapi maksudnya dia jadi menyukai dia jadi menyukai lawan jenis, jangan sesama jenis, dia jadi menyukai lawan jenis, dia jadi ingin punya pacar, dia jadi suka. Kalau kayak gitu kan nantinya akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Anak SD udah mulai suka-sukaan, nanti lagi belajar nggak fokus. Kalian aja udah kuliah, lagi jatuh cinta, pasti kuliah itu pikirannya kemana. Nah, kasihan, bayangin anak SD lagi belajar rumus segitiga, misalnya ya, dia mikirin pacarnya, gimana gitu kan, kasihan. Jadi sebagai guru harus aware terhadap perkembangan biologi siswa gitu ya. Anaknya udah puber atau belum, dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Kita sampai jam berapa ya? Tadi. Sampai jam berapa kita ya, Via? Kalau sesuai jadwal jam 8:40. Jam 8.40. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Ibu izin bertanya. Ada dua nih. Tadi yang pelan siapa ya? Siti dulu deh yang kan. Ini Siti. Halo Siti. Ya, Bu. Nah, halo Siti. Ibu. Hadir. Boleh Siti dulu. Ibu izin bertanya tentang yang tadi bullying. Jadi, apa yang harus dilakukan guru apabila terdapat dua orang tua yang saling kuat untuk melapor karena anaknya itu saling bullying. Jadi, orang tuanya itu kayak nggak mau kalah gitu, Bu. Sedangkan di SD kan tidak ada guru BK-nya, Bu. Terima kasih. Jadi yang berantem orang tuanya gitu ya? Iya, Bu. Kayak apa keke. Dari teman-temannya dulu, ada yang mau memberikan saran? Ini ceritanya udah jadi guru nih. Menemukan anaknya berantem, orang tuanya juga jadi berantem. Mau gimana? Ayo. Gak tahu Bu, bingung. Keluar aja deh, saya berhenti jadi gurunya. Izin menjawab, Bu. Boleh, siapa? Diva? Ya, kalau saya misalnya ada murid yang berantem gitu ya, terus orang tuanya ikut berantem juga, kalau itu berpengaruh ke sekolah gitu, terus menyebar jadi nama baik sekolahnya jelek atau ngebawa-bawa gurunya juga jadi jelek gitu ya Bu, itu diselesain sama sekolah juga. Tapi kalau misalnya itu secara pribadi gitu tanpa ada iming-iming bawa-bawa sekolah gitu, jadi maksudnya kayak punya dendam sendiri masing-masing kayak gitu, diserahin ke keluarganya aja sih Bu, ke pihak masing-masingnya aja penyelesaiannya mau kayak gimana gitu. Selama anak-anaknya kalau sekolahnya nggak keganggu, ya nggak apa-apa gitu Bu. Kalau saya sih kayak gitu. Dia anaknya udah pahade gitu ya, udah baikan lagi, orang tuanya masih dendam. Biasanya gitu ya. Kalau orang dewasa kan menyimpan emosinya lebih lama gitu ya dibanding anak-anak. Waktu itu pernah kita bahas ya, kalau anak SD itu biasanya berantem, paginya berantem, siangnya mereka udah main bareng lagi gitu. Ya kalau misalnya orang tuanya jadi ikut-ikutan berantem ya sebaiknya dilakukan mediasi dulu gitu kan ya, sekolah jadi mediatornya gitu ya, dikumpulkan di sekolah gitu kan. Biasanya sih ada ya kejadian seperti ini ya, orang tuanya apa keke gitu ya saling menyalahkan anaknya. Nah, baiknya sekolah menjadi mediator gitu ya. Jadi di sekolah dikumpulkan dulu orang tua dan siswanya, ditanya permasalahan siswanya, terus pihak sekolah menjadi mediatornya gitu ya, melakukan mediasi supaya permasalahannya selesai. Tapi ketika misalnya di sekolah sudah selesai permasalahannya, mereka di luar sekolah itu sudah tidak menjadi tanggung jawab guru lagi, asalkan si siswanya di sekolah tidak tidak melakukan hal tersebut lagi. Tapi ketika misalnya udah dilakukan mediasi tapi si anaknya misalnya ya, si anaknya juga jadi terus berantem di sekolah gitu ya, si orang tuanya juga di luar sekolah terus berantem gitu. Nah, mungkin
sekolah kan harus tidak berdiri sendiri ya, sekolah juga membutuhkan lingkungan gitu yang akan mendukung sekolah tersebut. Kita kan biasanya kalau di sekolah ada komite sekolah, lalu komite sekolah juga biasanya itu dari orang yang memang perwakilan perwakilan dari orang tua siswa gitu yang bisa menyampaikan aspirasi dari orang tua siswa. Lalu juga kita bisa meminta bantuan dari kelompok masyarakat ya, dari organisasi masyarakat yang terdekat dengan sekolah, karena jika permasalahannya memang sudah lebih jauh gitu ya, lebih dalam sampai berantem sampai berantem di luar sekolah gitu kan, berarti kita juga butuh pihak di luar sekolah gitu ya, tokoh masyarakat yang bisa memediasi. Itu biasanya kalau dilakukan mediasi itu akan selesai gitu ya. Tapi ya kita juga bisa melihat sih di tayangan-tayangan di TV itu ya, ada yang sampai kan saling membunuh dan lain sebagainya, itu karena anak gitu, permasalahan anak. Nah, sehingga yang harus yang harus kita bentuknya itu ya supaya kita terhindar dari permasalahan ini ya si anaknya. Gimana caranya guru itu menciptakan kegiatan pembelajaran yang bisa membuat anak itu saling mengasihi, saling toleransi gitu ya. Kalau kita bisa menciptakan iklim itu di dalam kelas, pasti akan terhindar dari yang namanya bullying, pasti terhindar dari yang namanya perkelahian gitu ya. Untuk mengajarkan toleransi ya gimana caranya ya, kita kan bisa mengajarkan berbagai adat istiadat, maksudnya kebiasaan setiap daerah ke anak, sehingga anak itu kalau misalnya ada di kelasnya, misalnya di Bandung tapi di kelasnya itu ada orang Batak gitu ya, kita misalnya menceritakan kalau orang Batak tuh kebudayaannya seperti ini gitu ya, supaya anak itu bisa menghargai kebudayaan orang Batak seperti ini, sehingga dia tidak akan membuli temannya yang Batak. Jadi kalau kita memberikan contoh, misalnya kita harus bisa bersikap plural juga, jangan memberikan contoh itu kita ngajar di Bandung, kita memberikan contoh itu untuk orang Bandung aja ya, tapi kita memberikan contoh kalau di daerahnya si A, ditanya, kamu daerahnya dari mana? Dari Padang. Kalau di Padang ada apa? Oh, kalau di Padang ini gini ya. Jadi si gurunya juga memberikan informasi tentang orang Padang seperti apa, kebudayaan masyarakat Padang seperti apa gitu ya, tradisi orang Padang itu ada apa saja, makanan khasnya. Siapa yang suka makanan Padang? Wah, berarti kalau suka masakan Padang nih, kalau mamahnya ini pinter masakan Padangnya, misalkan. Jadinya si anak itu nantinya akan menghargai, jadi terhindar dari sikap bullying, terhindar dari perpecahan, perkelahian. Jadi guru itu ya sebetulnya kan masalah orang tua karena masalah si anaknya. Nah, kalau anaknya tidak ada masalah, pasti tidak akan ada masalah orang tuanya gitu ya. Jadi si anaknya nih yang harus dibentuk sama guru, gimana caranya anak ini bisa bertoleransi di sekolah, bisa saling menghargai di sekolah. Gitu. Ya. Iya Ibu, terima kasih banyak. Ada lagi? Enggak, tadi kayaknya ada yang suaranya pelan. Ibu izin bertanya. Boleh Devira. Saya mau bertanya. Yang Ini suaranya yang pelan siapa ya? Dayanti, Bu. Oh, Dayanti. Miss Devira ya. Devira dulu. Ibu, kan jadi waktu SD itu aku pernah minuman aku sama minuman teman aku itu dimasukin obat Ibu sama Detol gitu sama teman. Nah, tapi temannya itu dinasihatin itu malah kayak biasa aja gitu, Bu. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita menghadapi anak yang kayak gitu, Bu? Jadi biar anaknya jera itu kita harus kayak gimana? Dikasih Detol. Aduh. Bahaya ya. Nah, ini Iya, Ibu. pengawasan, makanya ini repot jadi guru SD itu. Kita kan tidak bisa mengawasi anak terus-terusan ya, karena kita juga manusia, matanya hanya 2 gitu kan. Pasti mungkin saat jam istirahat atau saat gurunya mungkin ya melakukan kegiatan yang lain, jadi ya aktivitas anak tidak bisa dipantau gitu oleh guru. Kalau anak yang ngeyel misalnya dinasehatin tapi dia ya seperti tidak mendengar gitu ya, ya baiknya tadi kita kasih hukuman gitu kan. Hukumannya itu tapi harus konsisten, dan hukumannya itu yang bisa membuat dia itu berbalik positif gitu ya. Jadi kalau tadi dia misalnya masih minum Detol, nah gimana ya? Coba kita pikirkan bareng-bareng, kalau kalian nemu nih anak ngasih minum temennya ya diisi sama Detol, kira-kira hukuman apa yang tepat supaya anak itu jera tapi dia juga tidak menjadi rendah diri gitu. Apa ya kira-kira ya? Ini bahaya ya.
bisa mati ya, bukan lagi mabuk ini karena detol kan tidak bisa diminum. Mungkin kita bisa kasih pemahaman dulu ya, kandungan dari detol itu apa saja. Kita bisa kasih lihat dia misalnya ada semut atau binatang apa, kita siram detol, kita kasih lihat ke dia efeknya apa gitu ya dari cairan tersebut. Jadi kita dengan kan anak itu berpikirnya belum konkret ya. Jadi kalau kita perlihatkan seperti itu mungkin dia akan mulai berpikir gitu ya, akan berpikir oh ya ini betapa bahayanya misalkan ya cairan ini. Binatang saja misalnya bisa mati atau ke daun misalkan apakah menjadi berubah warna dan sebagainya. Jadi si anak itu bisa paham kenapa dilarang itu, alasannya itu, bahayanya itu dia bisa lihat sendiri. Mungkin bisa seperti itu. Lalu bisa kita kasih, hukuman juga, tapi hukumannya yang tidak membuat dia, menjadi rendah diri ya, tapi jadi membuat dia lebih respect terhadap temannya. Gitu. Terima kasih, Ibu. Bahaya sekali ya. Kita harus bisa, memang sebagai guru harus bisa berpikir gimana caranya supaya anak ini jerah dan anak ini paham kenapa tidak boleh. Sebetulnya kan kalau melarang anak itu, misalnya anak lari-lari, kita bukan bilang jangan lari, bukan itu gitu ya. Melarangnya bukan seperti itu, tapi jangan lari nanti jatuh, jalannya pelan-pelan aja. Jadi anak tahu kenapa kita melarang dia jangan lari. Ya, jangan lari, ya jalannya pelan-pelan aja. Nanti takutnya jatuh gitu. Jadi kita harus kalau melarang anak itu ya kita harus kasih tahu kenapa kita melarang. Jangan nonton TV gitu. Jangan nonton TV malam tidur. Nah, bukan seperti itu. Jangan nonton TV sudah malam nanti matanya merah. Kalau matanya merah nanti perih. Gitu. Mendingan sekarang tidur sudah malam gitu. Nanti besok bangunnya kesiangan. Jadi kita kasih alasannya. Kalau ke anak harus seperti itu. Melarang itu kita harus kasih arahan kenapa kita melarang. Karena anak itu rasa ingin tahunya tinggi dan kalau kita larang malah itu yang akan dia lakukan, ya kan? Ya. Jadi kita harus kasih gambaran kita melarang itu kenapa. Gitu. Biasanya jangan minum es gitu kan, jangan minum es. Dia pasti malah mintanya es, mau minum es, mau minum es. Tapi kalau misalnya kita kasih tahu nanti kalau minum es itu batuk. Ingat nggak kemarin kamu minum es kamu batuk. Kalau batuk itu sakit tenggorokannya, nanti nggak bisa menelan. Nanti kamu batuk-batuk, nanti kamu muntah gitu. Jadi kita kasih gambaran yang akan terjadi kalau dia melakukan hal itu gitu. Kenapa kita melarang dia? Gitu. Itu yang harus diingat. Ya, kalau ke anak, kalau kita melarang kita harus kasih tahu kenapa kita melarang itu dan apa yang harus dilakukan. Jangan minum air es. Ya nanti kamu batuk-batuk nanti kalau batuk-batuk nanti muntah, tenggorokannya sakit. Kamu minum air putih aja gitu. Kamu minum air hangat aja. Jadi kita kasih tahu apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Dayanti, ada yang mau ditanyakan tadi? Iya, Ibu. Kan kemarin itu kayak lebarannya ada cerita sedikit nih, Bu. Ada kumpul keluarga kecil gitu, dari yang dekat-dekat rumah gitu. Nah, di antaranya itu kan anak-anaknya tuh masih sekolah dasar gitu. Nah, beberapa di antara anak itu kalau lagi kumpul tuh dikit-dikit langsung ke orang tuanya, mah handphone gitu. Padahal kan suasananya lagi kumpul keluarga gitu. Yang dulunya biasanya main-main ya barengan gitu, tapi jadi masing-masing mah handphone gitu. Nah, terus kalau misalnya nggak dikasih itu nangis gitu. Kan saya gitu ya, Ibu sebagai calon guru kayak lebih miris ngelihatnya. Apalagi sekarang mungkin karena sedang online, jadi mereka itu disajikan dengan gadget terus. Jadi mereka tuh main gamenya tuh durasinya tuh lebih dari seperti biasanya. Nah, kalau menurut Ibu, harusnya sikap kita sebagai calon guru itu seperti apa ya, Ibu? Terima kasih. Ya. Itu karena kebiasaan ya, karena sebetulnya orang tua juga yang membiasakan. Jadi ada orang tua yang misalnya biar anaknya diem, biar anaknya mau makan, simpan di meja makan, kasih handphone. Kan, biar anaknya diem. Anaknya biar nggak rewel, kasih handphone. Banyak saudara-saudara saya yang juga seperti itu gitu ya, kemarin kumpul keluarga itu, ketika anaknya rewel, yang dicari tuh handphone gitu ya, anaknya masih setahun, saya 2 tahun,
ketika anaknya rewel yang dicari handphone. Kalau dikasih handphone kan jadi diem kan si anak menonton. Tapi betapa bahayanya handphone itu, saya juga sudah banyak pengalaman dari teman-teman saya yang bahaya dari si handphone itu. Anak teman saya itu jadi nggak bisa cara jalannya jinjit, dan itu karena handphone gitu ya, benar-benar karena handphone. Jadi sebetulnya orang tua juga itu yang membiasakan. Orang tua harusnya jangan membiasakan anak untuk menggunakan gadget. Nah, kalau sudah terlanjur gimana Bu, anak SD sekarang tuh mereka lebih banyak dengan handphone. Coba kita gunakan untuk yang lebih untuk yang lebih positif. Jadi si guru mungkin memberikan tugasnya itu, kalau sekarang saya ngeliat kan anak-anak SD ngasih tugas, terus anaknya suruh difoto gitu kan, kirimin ke WA-nya. Kalau gurunya kreatif, kalau memang si anaknya sudah terbiasa dengan gadget, ya gurunya coba kasih permainan kuisis, kasih permainan dari Kahoot misalnya ya. Kalian sudah mengenal aplikasi-aplikasi itu? Sudah mengenal Udah, aplikasi Bu. Kahoot ya, Udah, Sudah, Bu. Bu. kuisis. Nah, coba si anak itu diberikan aplikasi-aplikasi. Jadi jam pagi misalnya dikirimkan ke orang tuanya, terus nanti siang, terus mungkin si gurunya juga harus variatif memberikan tontonan. Sekarang mereka harus dikasih tontonan apa ya, misalnya tontonan tentang apa, tapi tetap diberikan tugas supaya mereka itu melihat YouTube-nya itu, memegang handphonenya itu ya berfaedah gitu ya. Jadi mereka melihat dan tidak hanya sekedar dilihat terus cuman dikasih link, dibuka terus ditutup lagi, tapi diberikan tugas. Kalau diberikan tugas kan mereka akan mendengarkan. Keponakan saya misalnya, dia dikasih tugas nonton videonya tentang Nabi Lut gitu. Terus setelah itu ada tugas tentang Nabi Lut, menceritakan kembali, terus ada pertanyaan-pertanyaan tentang cerita tersebut. Jadi kan si anak itu beneran nonton gitu ya, dan dia nonton lagi. Jadi killing time-nya itu pakai handphone-nya itu ya untuk belajar gitu. Kalau di lingkungan keluarga ya jangan dibiasakan, sama sekali jangan dibiasakan. Di keluarga saya banyak gitu ya yang membiasakan seperti itu. Jadi anaknya rewel langsung dikasih handphone. Saya dengan ya suami saya sudah bersepakat kita tidak akan memberikan handphone. Jadi anak saya taunya handphone itu untuk kerja. Gitu. Jadi kalau dia lihat orang-orang yang lain pegang handphone, dia cuma ngeliatin aja, nebeng ngeliatin. Tapi dia sendiri tidak fokus. Jadi karena tidak terbiasa pegang handphone, jadi ketika yang lain main handphone, dia ngeliatin handphone, terus dia udah sibuk dengan yang lain lagi, dia sibuk dengan mainannya. Saya pun kalau teman-teman anak saya ke sini kan pada bawa handphone ya, masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya, mereka bawa handphone. Nanti di sini pada main handphone, saling lihat-lihatan main game. Nanti saya bubarkan, udah handphonenya simpan, mending ini main tembakan, dibagiin tembakan satu-satu dan lain sebagainya. Jadi mereka aktivitas motoriknya lebih terlatih. Jadi kita orang tua yang harus memanage mereka gitu ya. Kalau kitanya yang ngasih ya sama aja, berarti kita yang nyuruh mereka untuk nonton, untuk pegang handphone. Kitanya yang harus, anak itu kan gimana orang tuanya gitu ya. Jadi ketika teman-teman anak saya di sini pada main handphone, simpan handphonenya, main tembakan aja gitu. Jadi saya yang nyuruh mereka untuk main. Jadi saya lebih baik rumah berantakan daripada anak-anak itu sibuk dengan handphonenya, karena kalau rumah itu berantakan, kalau anak itu bermain, mereka motoriknya bekerja. Kalau mereka main handphone, ya mereka motoriknya nggak bekerja. Jadi dampak negatifnya akan lebih banyak gitu ya dengan gadget itu. Kalau kemarin misalnya Dayanti lihat keponakannya pada main handphone, coba mungkin Dayanti yang inisiatif, kita main ini yuk, ajak gitu kan, ajak keponakan-keponakannya, kita main ini yuk gitu. Jadi si keponakannya yang lepas dari gadgetnya gitu. Nah, begitupun di sekolah nanti. Terima kasih. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Saya Ibu izin bertanya.